Proses rekonstruksi kasus penganiayaan yang berujung kematian Darso, seorang sopir mobil rental di wilayah Mijen, digelar oleh Polda Jawa Tengah. Dalam rekonstruksi tersebut diikuti tersangka AKP Haryadi dan 5 anak buahnya dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Kanit Gakum Satlantas Polresta Yogyakarta, AKP Haryadi yang menjadi tersangka penganiayaan Darso menjalani rekonstruksi bersama 5 anak buahnya di wilayah Mijen, Kota Semarang. 5 saksi tersebut adalah Iswadi, Trianto, Nanang, Amuntolib, dan Taufik. Setelah bertemu Darso di rumahnya, saksi Iswadi menanyakan terkait kejadian laka lantas di daerah Yogyakarta pada Juli 2024. Setelah itu Darso dibawa masuk ke dalam mobil, diminta menunjukkan keberadaan mobil yang dipakai saat kecelakaan di Yogyakarta. Namun sekitar 500 meter dari rumah Darso, mobil tersebut berhenti. Darso kembali diinterogasi di atas selokan. Dalam interogasi tersebut, AKP Haryadi sempat memperagakan aksi kekerasan, menampar pipi kanan dan kiri Darso menggunakan sandal secara berulang-ulang. Tidak hanya pemukulan menggunakan sandal, tersangka Haryadi juga memukul Darso menggunakan tangan kosong yang diperagakan saksi Iswadi. Pemukulan berulang kali secara bergantian pipi kanan dan kiri, setidaknya sampai 6 kali dan dilanjutkan pemukulan bagian mulut, hingga akhirnya tubuh Darso terjengkang ke tanah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan reka ulang dilakukan untuk memastikan kecocokan keterangan dan kondisi lokasi. Hasil rekonstruksi akan menjadi bekal penyidik dalam melakukan langkah proses hukum selanjutnya. Betul, hari ini kita melaksanakan giat rekonstruksi kasus almarhum Darso. Jadi rekonstruksi hari ini untuk menggambarkan secara visual rangkaian peristiwa yang terjadi. Ini kita hadirkan tersangka, saksi maupun penasihat hukum dari korban. Diharapkan rekonstruksi hari ini dapat menggambarkan secara visual dan menjadi bahan pemahaman bagi penyidik, bagi jaksa maupun dari hakim nanti pada saat sidang pengadilan. Ya. Dari hasil rekonstruksi ini tindakan penganiayaan yang di mana Pak, di lokasi mana? Jadi secara umum kita tidak melihat secara pasti adegan per adegan, tapi kita di sini adalah melihat bagaimana konsistensi dari keterangan tersangka maupun saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan di sini kita sandingkan dengan bukti yang ada serta situasi kondisi yang di lapangan. Misal pun pada saat rekonstruksi ini penyidik juga hadir di sini menyaksikan ada ketidakkonsistennya antara hasil pemeriksaan tersangka saksi dengan situasi maupun bukti, ini menjadi temuan, ini menjadi bahan temuan, jadi informasi baru bagi penyidik untuk melakukan penyidikan selanjutnya. Jadi tidak ada masalah bila tidak ada konsistensi, namun ini akan menjadi bahan temuan informasi baru bagi penyidik. Demikian. Ada tambahan Pak, tadi dari saksi ada yang melakukan pemukulan, itu seperti apa Pak? Ya, itu nanti akan menjadi tambahan informasi bagi penyidik. Kita juga melihat bukti-bukti yang lain itu menjadi bahan juga dari proses penyidikan. Jadi rangkaian rekonstruksi ini merupakan salah satu rangkaian proses penyidikan dari pemberkasan perkara yang dilakukan oleh penyidik, khususnya dari Direktorat Berarti sebelumnya tersangka tidak mengakui adanya pemukulan gitu ya Pak? Ya, itu nanti perkembangan ya, antara mengaku atau tidak mengaku itu keterangan saksi itu terakhir. Kita di sini mengutamakan bukti maupun alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan keterangan dari saksi ahli hukum, saksi ahli yang lain. Hasil rekonstruksi ada berapa kali pemukulan itu tersangka? Ya, nanti penyidik yang menyampaikan ya, karena ini rangkaiannya cukup panjang dari tadi sampai siang ini. Kita menyaksikan secara global saja. Proses rekonstruksi di lokasi tersebut berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam. Pihak kepolisian nantinya akan mengutamakan alat bukti, keterangan saksi, saksi hukum, dan saksi-saksi lainnya.